Halo teman-teman semua, seberapa sering kita mengcoaching tim kita selama masa pandemi ini? Yes. Kita mau bahas di video kali ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ya kompetensi tim kita supaya nanti bisa melewati masa krisis ini dengan kinerja yang lebih baik. Nah, pertanyaan yang di awal tadi saya ajukan kepada beberapa teman-teman yang memimpin timnya di masa pandemi, dan jawabannya cukup beragam. Ada yang ya cukup baik sebenarnya, rutin, bahkan ada yang cukup sering sebenarnya di masa pandemi ini. Itu kelompok pertama ya. Kelompok yang kedua, yang itu bisa disebut coaching nggak sih Pak kalau saya meeting koordinasi tiap hari? Nah, kayak gitu ya. Sama ada yang bilang kalau kayaknya sih hampir nggak pernah apalah ya, pure hanya koordinasi kerjaan aja. Oke, yang kita maksud di video kali ini adalah coaching yang bersifat untuk pengembangan. Ya, memang betul kita tetap harus kaitkan dengan kinerja. Maka kita mau bahas soal performance coaching. Oke. Nah, gimana sebenarnya sih posisi performance coaching di era pandemi ini? Nah, coaching ada banyak jenis dan juga banyak definisi ya, banyak pendekatan. Tapi marilah kita ambil sebuah definisi yang sederhana saja, bahwa tujuan dari coaching adalah untuk membantu tim kita mencapai targetnya dia. Nah, maka kita sebut sebagai performance coaching. Nah, cuman agak berbeda dengan training atau mentoring ya. Kita berasumsi bahwa tim member kita sudah memiliki basic competence yang dia perlukan untuk mencapai targetnya. Nah, cuman kita tentu paham bahwa orang yang sudah kompeten untuk mencapai target belum tentu setiap saat bisa menjalankan apa yang diketahui. Seringkali dia perlu pendampingan, nah yang juga bukan perlu tambahan nasihat baru sebagaimana mentoring ya, tapi perlu untuk dipicu pemikirannya, diberikan feedback yang bisa berharga buat dia untuk mencapai tujuannya. Nah, itu yang kita maksud dengan coaching. Nah, kenapa performance coaching? Ya karena ada banyak jenis coaching yang lain. Sebagai pimpinan, kita bisa meng-coaching dia soal teamwork, kita bisa meng-coaching dia soal leadershipnya kalau kita mau prepare dia as a leader. Kita bisa meng-coaching dia, even kalau punya kompetensinya, soal life-nya, kalau memang punya ya. Gitu. Ada banyak jenis coaching. Nah, performance coaching adalah coaching yang sangat berkaitan erat dengan kinerjanya. Maka dari itu memang nuansanya ada timbal balik kepentingan dengan kita sebagai pemimpin ya, karena kita yang memberi dia target ya, dan kita punya kepentingan dia untuk mencapai target. Tapi tidak saja ini urusan monitoring yang rutin kita lakukan ya. Performance coaching adalah kegiatan pengembangan, bukan hanya sekedar kegiatan rutin pemantauan. Oke, nah kenapa kita perlu khusus bahas soal performance coaching? Pertama, nonton video-video sebelumnya yang sudah menjelaskan adanya change model ya. Ada 4 fase di dalam change model, ada 4 zona. Nah, kita seharusnya sekarang berada di zona adopsi karena kita berharap nanti pada saat kondisinya membaik, kita bisa punya kinerja yang lebih baik. Nah, tapi syarat terjadinya kinerja yang baik adalah kalau di zona adopsi kita optimalkan untuk pembelajaran dan pengembangan. Nama lain dari zona adopsi adalah zona pembelajaran pengembangan, zone of learning and development. Maka di zona ini kegiatan pengembangan berupa pelatihan, sharing session, eksperimentasi, inovasi, termasuk coaching adalah sesuatu yang sangat krusial untuk rutin kita lakukan. Nah, ada penyebabnya berapa? Pertama, karena tim kita sedang berusaha mengerjakan hal-hal baru, ya kan, yang tidak sama dengan kegiatan yang lain. Nah, yang kedua adalah ya justru di momen sedang slow down adalah momen kita untuk belajar, supaya pada saat membaik kita siap untuk menyongsong perubahan tersebut. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Kita akan mengambil referensi dari 2 buah buku. Yang pertama adalah Radical Candor dari Kim Scott. Yang kedua adalah Everyone Deserves a Great Manager dari Scott Miller dan kawan-kawan ya. Nah, di buku yang pertama kenapa kita ambil referensi ini? Karena ada sebuah pendekatan yang menarik ya. Namanya Radical Candor itu, bahwa seringkali pada saat kita maksudnya meng-coach tim member kita, itu jatuhnya di 2 kutub yang berlawanan ya. Kalau nggak judulnya coaching itu adalah terlalu agresif ya, ngasih feedback yang terlalu kenceng ya kan,
Nah, di masa pandemi ini jadi agak nggak efektif. Kenapa? Karena kondisi psikologis orang sedang tidak nyaman, sedang tidak aman gitu ya. Even perusahaan kita sedang aman pun belum tentu secara psikis orang itu merasa aman semua. Jadi kadang-kadang challenge directly yang terlalu kenceng belum tentu memotivasi semua orang. Di sisi lain ada orang yang ragu-ragu untuk men-challenge directly, maka dia ya menggunakan empati tapi empatinya kelewatan ya, bahkan sama sekali nggak ngasih masukan atau ngasih masukan dengan bahasa yang mengambang, ya, ngasih coaching dengan bahasa yang mengambang. Nah, seringkali impact-nya adalah tim membernya nggak nangkap juga apa yang dia maksudkan, apa yang dia inginkan sebenarnya. Nah, radical candor dalam pandangan Kim Scott adalah keseimbangan antara dua hal tadi ya. Satu sisi kita berempati kepada situasi yang dialami oleh tim member kita mendengar lebih banyak. Di sisi lain, kita juga bisa memberikan feedback yang diperlukan secara spesifik, ya, secara spesifik dan actionable. Nah, untuk bisa melakukan dua hal ini dalam proses coaching kita, maka kita perlu memahami dulu sebenarnya posisi coaching itu ada di mana. Nah, jadi gini teman-teman ya, performance coaching itu sebenarnya simple sekali ya frameworknya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jadi bahwa orang itu kan punya kondisi sekarang, dan kita berharap ya dengan kasih target dia mencapai targetnya ya, kondisi yang diinginkan. Nah, idealnya kalau orang udah dikasih target maka dia akan melakukan tindakan untuk mencapai target tersebut. Ya kan? Nah, kalau itu sudah terjadi aman, kita nggak usah ngapa-ngapain, tim member kita capek sendiri. Cuman kenyataannya kan nggak demikian ya. Sudah ada targetnya, orang mungkin sudah berusaha ya, sometimes ya on the right track. Lalu kemudian belok, ya kan? Beloknya apakah karena masalah kemauan, dia nggak termotivasi, dia khawatir, dia ragu, atau masalahnya adalah ya dia belum punya kemampuan, ya kan? Tapi apapun penyebabnya, maka kondisi dia belok ini perlu kita dengarkan, kita pahami, kemudian juga mungkin kita perlu memberikan feedback supaya kembali kepada jalan yang benar, nah, gitu kira-kira ya. Jadi itu sebenarnya positioning dari performance coaching yang pertama. Yang kedua, gimana Mas? Kalau seandainya saya itu, tim member saya bagus-bagus aja, achieve aja, even di kondisi sekarang. Nah, kita mesti lihat bahwa kalau tim member kita bagus, berarti kan kita beruntung nih punya tim yang potensial. Maka jangan-jangan mereka bisa di-challenge lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, sama kalau sudah challenge lebih tinggi lagi, kita pasang target lebih tinggi, ada dua kemungkinan. Dia langsung mencapai, which is biasanya tidak, ya sangat jarang terjadi ya. Nah, yang kedua dia mulai progressing lalu belok. Nah, disitulah kita perlu kasih memahami, kemudian kita kasih feedback. Nah, seperti ini kurang lebih framework sederhana dari performance coaching. Nah, untuk itu berarti kita harus mengclearkan beberapa poin dong. Ya kan? Nah, apa aja tuh? Nah, dari buku Everyone Deserves a Great Manager dari Frank Covey menjelaskan bahwa at least orang itu bisa bergerak sendiri kalau dia memahami atau memiliki 3 aspek dalam sebuah pekerjaan. Pertama adalah aspek why, alasan untuk bergerak. Nah, kita sebelum kita coaching nih ya, kita mesti paham apakah tim member kita sudah punya satu ya, motivasi internal, why secara internal untuk bergerak. Ya, di kondisi pandemi ini apa yang sedang memotivasi dia? Sudah ada atau belum? Nah, kalau belum ada, nah, kita mesti coaching dia, bantu dia untuk menemukan itu. Ya kan? Bisa jadi penyebabnya adalah soal kondisi keluarganya atau kondisi karirnya, impiannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, why secara personal ya, kita cek dulu sudah punya apa belum. Nah, yang kedua, why secara pekerjaan. Apakah dia sudah paham implikasi, konsekuensi dari kerjaan yang harus dia kerjakan sekarang, terutama kalau kerjaannya berubah atau targetnya berubah. Ada misalnya ya tadinya tim collection dari sebuah bank yang awalnya ketemu sama langsung nagih gitu ya. Sekarang karena nggak bisa ketemu, nggak ada yang mau ditemuin, maka kerjaan dia berubah jadi nagih lewat telepon. Nah, ini kan kerjaan baru yang dia perlu penyesuaian. Mungkin dia belum ketemu nih ya why yang cukup strong dari tugasnya ini ya, karena ini hal yang baru buat dia. Jadi why itu ya dari sisi personal dan juga dari sisi pekerjaan. Nah, ini kalau belum ketemu maka belum ada energinya. Kita mesti coaching dia untuk membantu dia menemukan why ini. Nah, dengan cara bisa jadi kita pahami dulu, kita gali dengan pertanyaan apakah dia sudah punya. Kalau dia belum punya, nah kita bisa aja kasih feedback.
gitu ya. Jadi kasih feedback kita kalau untuk urusan why jadi presisi ya. Apa kira-kira yang perlu dia pahami ya, internal maupun eksternal tadi, secara pekerjaan tadi. Oke, yang aspek yang kedua adalah what. Apa yang mau dicapai. Nah, kita mesti cek ya, apakah dia sudah betul-betul paham tentang target spesifik yang mau dicapai. Harus ada ukurannya dan harus ada tenggat waktunya ya. Target dia apa? Kalau tadi contohnya tim collection tadi ya, target dia yang harus dia capai berapa? Apakah targetnya adalah pencapaian atau berapa yang berhasil dia hubungi, dia call dan lain sebagainya. Itu mesti dipastikan tim member kita paham ukuran yang kita sepakati ya, atau yang kita turunkan kepada dia. Nah, yang paling banyak coaching kita barangkali di area yang namanya how. Karena kalau what tadi biasanya sudah turun ya. Nah, how ini kita mesti pahami bahwa orang baru bisa menjalankan secara mandiri tugasnya kalau dia pertama ya, dia itu sudah paham ya panduan apa yang harus dia jalankan, harus dia jaga pada saat menjalankan sebuah tugas tertentu. Nah, panduannya atau guidance-nya ini mesti kita sepakati. Nah, kalau sudah disepakati, di tengah jalan ada yang melenceng, kita bisa kasih feedback. Ya, kita pahami dulu, kita kasih feedback. Ya kan? Tapi kalau nggak pernah disepakati, ya apa yang mau dikasih feedback, ya kan? Gitu. Yang kedua adalah sumber dayanya. Apakah tim member kita sudah punya sumber daya, waktu, tenaga, tools, biaya, orang yang cukup untuk menjalankan tugasnya tadi? Ya kan? Kalau sudah, maka pada saat berjalan lalu melenceng, kita bisa kasih feedback di area sumber daya itu. Barangkali dia misalnya masih kesulitan untuk menggunakan tools tertentu misalnya. Nah, juga kita mesti bantu tim kita untuk memahami apa sih konsekuensi dari tugas yang dijalankan itu. Apa kira-kira dampak positif maupun negatifnya bagi dirinya ataupun bagi organisasi. Ya kan? Nah dari situ kemudian nanti kita bisa juga sepakati accountability-nya. Apa tuh accountability? Skema pertanggungjawaban, skema monitoring antara kita dengan dia. Nah, kalau hal-hal ini sudah disepakati, maka pada saat kita lihat dia berjalan, kita bisa melakukan apresiasi feedback dengan dua aspek. Kalau dia sudah bisa menjalankan yang disepakati tadi dengan baik, bahkan berkreasi dan hasilnya positif, maka kita perlu berikan reinforcing feedback. Ya, feedback yang sifatnya penguat perilaku. Karena perilaku yang bagus harus dikuatkan supaya dia paham dan dia paham itu berharga dan dia akan ulangi lagi. Nah, tapi kalau seandainya ada perilaku yang melenceng, maka kita perlu berikan redirecting feedback. Ya, masukan untuk meluruskan kembali perilaku. Nah, kalau why, what, how ini sudah terset up, maka coachingnya nanti jadi gampang. Coachingnya di spesifik. Ini isunya soal motivasi, isunya soal kejelasan target, isunya soal how to menjalankannya, atau yang mana nih. Nah, jadi feedback kita juga tidak kemana-mana. Coaching kita juga lebih spesifik ke arah yang mana. Nah, gitu teman-teman semua ya. Nah, ngomong-ngomong soal feedback, itu juga menarik ya. Nah, feedback tadi adalah prinsipnya radical candor, keseimbangan antara kita berempati dan juga kita challenge directly. Maka dari itu, feedback itu punya rumus begini. Pertama, feedback itu mesti fokus. Yang mau difokusin feedback itu apanya? Tadi ya, why, what, how tadi di area mana kita mau kasih feedback. Yang kedua adalah kita mesti jelasin contoh spesifik situasi yang mau kita kasih feedback apa. Saya mau kasih feedback kamu soal presentasi, itu fokus. Presentasi kamu di klien kemarin waktu kita Zoom meeting. Nah, situasinya yang kemarin nih ya, bukan yang kemarin-kemarin lagi. Saya lihat yang kemarin, ya kan? Nah, dari situasi itu kita kasih feedback yang spesifik soal behavior yang mana. Ya kan? Nah, tergantung nih, kalau behaviornya yang tadi yang bagus, kita pengen dia pertahankan, maka kita cari contoh positif. Waktu si Rudy itu nanya soal sesuatu yang perlu data. Nah, ya kan? Saya lihat kamu menjawab dengan data yang tepat. Nah, kita kasih tuh behaviorsnya. Saya lihat itu hal yang bagus karena impact-nya adalah dia kemudian yakin. Itu reinforcing feedback. Jadi orang nggak menganggap feedback yang positif itu basa-basi karena spesifik sekali dia tahu kita perhatian. Dia tahu kita care. Nah, di sisi lain, kalau feedbacknya sifatnya redirecting, ini meluruskan perilaku, anggaplah contohnya tadi, saya mau kasih feedback kamu terkait dengan presentasi di klien kita kemarin. Waktu si Rudy nanya data, kamu kok jawabnya pakai argumen yang lain, padahal datanya saya lihat ada di presentasi kamu.
Impact-nya apa? Dia jadi nggak firm, nggak buy-in. Bagusnya sih kamu kasih feedback based on yang sudah ada di situ aja. Mudah-mudahan nanti dia jadi buy-in. Nah, jadi orang juga tahu persis ya action apa yang mesti dia lakukan, mana yang kurang pas, mana yang mesti dilakukan. Nah, feedback seperti itu adalah part penting dalam coaching yang hanya bisa kita berikan secara spesifik kalau kita udah setup duluan. Ya, kita nggak bisa kasih feedback soal presentasi kayak tadi. Kalau standar presentasinya kita nggak pernah setup. Kita nggak pernah latih tim kita, nggak pernah train tim kita untuk bisa presentasi dengan baik dengan standar yang kita mau. Ya kan? Nah, hanya ketika standarnya udah jadi, standarnya udah kita latihkan, baru pada saat berjalan kita bisa kasih feedback. Nah, kurang lebih demikian teman-teman semua ya. Moga-moga manfaat. Sampai ketemu lagi.